Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahraza Atma dengan NPM 2375848, program studi teknologi riset internet, jurusan teknologi informasi, Politeknik Lampung. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari lab edit mengenai membuat PVC piring connection. Nah, jadi kita akan membuat sebuah VPC atau Virtual Private Cloud saat kita harus mentransfer data antar VPC. Nah, di lab ini kita akan menunjukkan cara membuat koneksi piring VPC private antara dua VPC. Nah, goalsnya kita akan membuat koneksi piring VPC, mengonfigurasi table root untuk menggunakan koneksi piring VPC, mengaktifkan log aliran VPC untuk memberikan wawasan tentang data yang bergerak melintasi jaringan, menguji koneksi piring, lalu menganalisis log aliran VPC. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita lakukan. Sebelum itu kita buat dulu. Oke. Untuk langkah pertama, kita akan mulainya dengan creating VPC pairing atau pairing connection. Kita create jadi koneksi piring connection VPC adalah koneksi jaringan satu ke satu antara dua VPC yang memungkinkan merutekan traffic di antara keduanya secara private. Instan di salah satu VPC dapat berkomunikasi satu sama lain seolah-olah berada dalam jaringan yang sama. Jadi dapat membuat koneksi piring VPC antara VPC kita sendiri di VPC yang berada di akun AWS lain atau dengan VPC di wilayah yang berbeda. Nah, dua VPC disediakan sebagai bagian dari lab ini. Oke, langsung saja ya. Pertama, kita on the AWS Management Console in the search VPC. Oke, kita cari VPC. Nah ya, klik Digital Connection, Pairing Connection. Pairing Connection. Nah ini ya, Pairing Connection. Create Pairing Connection. Oke, create Pairing Connection. Kita kasih namanya lab peer ya. Lalu VPC ID-nya kita lab VPC. VPC ID acceptor kita lab VPC juga. Create. Pairing connection cannot be. Sudah. Oh, maaf. Yang ini VPC, yang ini share. Oke, tabrakan dia nggak bisa ya. Oke, berhasil ya. Berhasil membuat VPC pairing connection. Selanjutnya, when a VPC pairing connection is created, the target VPC must accept the connection request because it may be owned by a different account. Alternatively, the user that creates the pairing connection may not have permission to accept the connection request for target VPC. However, in this lab, you will accept the connection yourself. In the next screen, from the action of the list, just accept request. On the next screen, from the action drop list, just accept request. Accept request. Ini.
Oke, selanjutnya mengkonfigurasi routing table ya, configuring route table. Nah, seperti ini ya gambarannya. Jadi ini lab VPC, ini share VPC yang sudah kita konfigurasi di sini tadi. In the left navigation pane, choose route table. Okay. Select lab public route table. Lab public route table. Lab public, okay. We will configuration public route association with lab VPC if the destination IP address falls in the rank of source VPC, the public route table will send traffic to the peering connection. In the routes tab, choose edit routes. Edit. Yeah. Edit routes. Edit the route. Destination jam 10. Peering connection. Okay. Save change. Huh? Okay. Setelah itu, you will new configure the reverse flow for traffic that comes from share VPC and goes to lab VPC. Go back to route table and set share VPC route table. If the checkbox for any other route table are successfully written. Ini lalu table sekarang ke share ya, share. Protes oke 10-16 sama ya, beda-beda atau oke targetnya peering connection left peer peering connection left peer oke sama ya, sama yang kita lakukan tadi. Oke, itu kita klik save change. Oke, successfully ya. Lagi
Setelah itu enabling VPC flow log to provide insight on the data moving across the network. Note that the peering action is established between the two VPHs. Your setup VPC flow log to monitor. Definition, choose your VPC. Okay. And then select share VPC. From the button panel, choose flow log. Flow. Nih. Oh, terus the create flow log. Namanya shared VPC logs ya. Shared VPC log. Maksimumnya 1 menit. Lalu send to CloudWatch logs. Send to CloudWatch log. Oke. Lalu destination lab groupnya share VPC logs. Share VPC log. IAM role VPC flow logs role. VPC flow log VPC flow logs role create. Set. Saya. Oke. Hasilnya. Setelah itu an alert in display top indicating locate for service. Apa ya artinya? Peringatan kita bukan di bagian atas yang menunjukkan lokal. From the bank set gimana tuh? Yeah. Destination. Oh ini. Oke. Refresh a minute. Oke, setelah itu nah kita sudah notice ya bahwa di sini itu ada sudah terbuat.
tutup. Kita lanjut ke yang testingnya. From the top with sama time, copy the value, copy the value, please. Nah, ini udah connect nih. Copy, setting, and copy. Ini ya, pokoknya ya. Next di sini, kalau database inventory, admin, loh, passwordnya lab password. Sensor dulu. Save ya, save. Nah, the application serves so data from database. This step confirmed that the PPC pairing connection was established because that PPC does not have an internet gateway. The only way to access the database is through PPC connection. Okay. It discusses your analyze the PPC flow to understand the traffic between application and database in period PPCS. Go to browser tab or windows that displaying share PPC logs. Kayak di sini tadi ya. Stream any. Stream any. Banyak. Oke, selanjutnya kita lihat tren. Oke. So, lalu kita coba
OS-nya ini untuk IP to IP ke sini. Portnya 3306 RT1 Sport, fungsinya cek. Oh, oke oke oke. Kita coba submit. Kita lihat apakah ada kesalahan, nanti kita perbaiki. AWS.com. Oh, jadi ini adalah AWS.com. Ini AWS.com-nya. Di sini nya from IP to IP port. From IP to IP port. Oke. Kemudian kita tunggu. Nah, oke ya, sudah 30/30. Selanjutnya tidak lupa kita jawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan di mana di eh, dari modulnya itu di ini. The brief VPC pairing lab. What did you learn about the VPC pairing connection process? Jadi di sini saya belajar bahwa proses VPC pairing itu merupakan cara untuk menghubungkan tadi jika kita lihat dua VPC pairing ya, dua VPC. Nah, intinya dua VPC sehingga sumber daya di dalamnya itu bisa saling berkomunikasi secara private tanpa melalui internet publik. Nah, untuk progresnya sendiri itu tadi yang kita lakukan adalah membuat permintaan VPC pairing, lalu connection dari satu VPC ke lain, menyetujui permintaan, menambahkan rute ya. Masih ingat tadi kita menambahkan destination target rute table seperti itu ya. Lalu memastikan tidak ada tumpang tindih seperti itu ya. Itu yang saya pelajari dari VPC pairing connection. Lalu how were you able to confirm that the VPC pairing worked? Jadi di sini bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa VPC pairing tersebut berhasil? Nah, gimana caranya? Yaitu melakukan uji konektivitas seperti ping ataupun SSH antar instansi EC2 di kedua VPC. Mengecek table route untuk memastikan rute VPC lain mengarah ke pairing connection. Yang mana? Ya, yang ini yang kita terakhir tadi lakukan ya. Seperti ini. Mengecek status pairing connection di AWS Management Console yang harus di dalam status aktif seperti itu ya. Yang mana harus statusnya aktif. Itu juga penting. Lalu intinya saya mempelajari bahwa VPC pairing connection itu adalah cara menghubungkan dua VPC agar dapat berkomunikasi melalui jaringan private. Nah, seperti itu. Langkah-langkahnya seperti pembuatan koneksi pairing ya tadi pertama, lalu persetujuan koneksi, pengaturan rute, route table tadi ya di route tables, lalu memastikan tidak ada CIDR yang tumpang tindih. Terus untuk memastikannya melakukan uji konektivitas antara instan EC2 di kedua VPC, memeriksa table route serta memastikan status koneksi pairing aktif di AWS Management Console seperti itu. Oke, sepertinya cukup dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.